Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga tercurah kepada Nabi dan Rasul termulia, kepada keluarga dan para sahabatnya semua. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu berada di dalam naungan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapat petunjuk yang lurus, kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak ada lagi yang diimpikan oleh setiap manusia, khususnya umat Islam, selain berkeinginan menempati tempat tinggal terbaik, yaitu surga. Dalam Islam, surga sudah merupakan tujuan akhir dari segala aktivitas yang dilakukan ketika hidup di dunia. Surga digambarkan sebagai tempat yang paling indah, dengan luas yang melampaui langit dan bumi. Keindahan ini bahkan tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayangkan oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 23 yang berbunyi, Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir. Artinya, sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutera. Sungai, emas, mutiara, dan pakaian sutera merupakan lambang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Tidak hanya itu, di dalam surga tidak akan ada masalah atau bencana. Yang ada hanyalah kebahagiaan dan ketentraman. Lantas siapa saja manusia yang memiliki tanda-tanda calon penghuni surga yang memang dijanjikan Allah padanya? Dan apakah kita sendiri sudah termasuk memiliki tanda-tanda orang yang dijanjikan masuk surga? Berikut 4 tanda-tanda calon penghuni surga yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam Quran surat Qaf ayat 31 sampai 35 yang berbunyi, Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa'a bi qalbin munib. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Artinya, dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu orang yang takut kepada Rabb yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah surga itu dengan aman. Itulah hari kekekalan, mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya. Dalam surat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan terdapat 4 tanda-tanda calon penghuni surga. Yang pertama, orang yang kembali kepada Allah, atau yang istilahnya dinamakan awwabin.
Awabin mengacu pada orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus meninggalkan segala bentuk maksiat yang pernah mereka lakukan dan menjalani kehidupan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'id bin Al-Musayyib menjelaskan bahwa awab adalah mereka yang selalu mengingat dosa-dosa yang pernah mereka lakukan dan dengan sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang pasti pernah berbuat dosa, namun yang membedakan adalah orang yang selalu menyadari kesalahan mereka, berusaha untuk tidak mengulanginya, dan dengan tulus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam golongan yang layak mendapatkan surga. Yang kedua, orang yang selalu memelihara aturan Allah, atau yang dikenal dengan istilah hafidh. Ini merujuk kepada orang-orang yang berusaha keras untuk mematuhi semua peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hidup dalam takwa, menjauhi larangan-larangan Allah dan menjalankan segala perintahnya. Menurut penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hafidh adalah seseorang yang menjaga perintah Allah dengan melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Mereka yang memiliki tanda-tanda sebagai hafidh akan selalu menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa nafsu manusia memiliki dua kekuatan, yaitu kekuatan menyerang dan kekuatan bertahan. Kekuatan bertahan atau yang disebut sebagai awab mencerminkan kemampuan seseorang untuk merujuk segala permasalahan hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, kekuatan menyerang atau hafidh menunjukkan kemampuan seseorang untuk menahan diri dari melakukan dosa dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang takut kepada Allah atau yang dikenal dengan istilah khasyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah sedang Dia tidak kelihatan olehnya. Dalam ayat ini tergantung makna yang mendalam tentang konsep ketauhidan. Ini mengacu pada seseorang yang tidak pernah melihat Allah secara langsung, namun ia merasakan keberadaannya dan takut akan konsekuensi dosanya. Orang semacam ini adalah dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khasyah juga mencakup iman seseorang pada Al-Quran, para Rasul, para malaikat, hari kiamat, dan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mereka akan patuh terhadap semua perintah dan larangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Yang keempat, orang dengan hati yang selalu kembali kepada Allah, atau yang istilahnya disebut qalbun munib. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dapat diartikan sebagai hati yang tulus kembali kepada Allah dengan taubat dari segala dosa, melaksanakan ketaatan dengan cinta dan penerimaan. Singkatnya, qalbun munib mencerminkan pengembalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang tulus, kesadaran akan kewajiban untuk mematuhi perintah dan larangannya. Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa terdapat 4 tanda-tanda yang menjadi tanda orang-orang yang layak menjadi penghuni surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu awabin, hafidh, khasyah, dan qalbun munib. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua menjadi bagian dari golongan tersebut dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirnya bersama-sama masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.